Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'du. Hadratul Mukarramin, para guru, para asatidzah, hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Tidak terasa ini kita udah hari Minggu aja Pak ya. Kalau nggak salah waktu itu kita mulain puasa Sabtu ya. Sabtu ke Sabtu 8, 9 berarti ini kita nih. 9 mah kira-kira udah sepertiga perjalanan ya. Perasaan baru kemarin kita mulain taraweh, mulain sahur, tiba-tiba udah sepertiga. Ntar Pak kalau udah tanggal 15 ke sono tuh udah nyerosot aja tuh, bawaannya dikit lagi lebaran begitu ya. Nah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih suasana libur Sabtu Minggu, sepi. Jadinya saya kemarin berani Pak. Kalau hari biasa saya kagak berani, nggak bisa pulang saya kalau dari sini ke Pedurenan Kuningan rumah saya. Hari ini insya Allah sampai syuruk kita niatkan kita duduk di majelis ini sambil juga kita menuntut ilmu, sambil juga kita beriktikaf di masjidnya Allah. Dan semoga Ramadan kita ini bisa menjadi lebih baik lah dari Ramadan sebelumnya. Jamaah sekalian, ngomongin tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang terakhir. Ini agak sedikit berbeda perlakuan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi pertama nih Pak ya, dari segi masa fatrah, masa kosong. Terakhir Allah utus Nabi itu kan Nabi Isa alaihi salam. Jaraknya sampai ke Nabi kita itu berapa tahun Pak? Kalau lahirnya Nabi Muhammad 571 ya Masehi. Tapi kan nggak langsung lahir langsung jadi nabi. Ya, jadi nabinya setelah usia 40. Nah, usia 40 diangkat jadi nabi, pertama kali dapat wahyu di Gua Hiro, itu angka tahunnya 610. Berarti jaraknya antara Nabi Muhammad ke Nabi Isa itu 600 tahun. Kosong Pak, itu yang disebut dengan istilah masa fatrah. Tidak ada nabi, tidak ada rasul di mana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Allah tidak mengutus nabi yang terakhir itu dari kalangan Bani Israel. Selama ini Bani Israel semua Pak. Nabi Isa itu Bani Israel. Temannya atau sepupunya lah, sepantaran sama dia itu, misanan Pak. Nabi Yahya. Itu Bani Israel. Bapaknya Nabi Yahya, Nabi Zakaria, itu Bani Israel. Jadi nabi-nabi emang adanya tuh di daerah Bani Israel semua. Belum pernah ada nabi dari orang Arab. Terakhir ada nabi di wilayah Mekah. Itu terakhir siapa Pak? Nabi Ismail. Nabi Ismail. Tahun berapa? Nah, kalau mengacu sejarawan diperkirakan, ini perkiraan doang, sekedar buat gambaran aja, kira-kira ya 2000-an tahun sebelum Masehi itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi kalau kita urutin dari Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim lah ya berdua itu waktu membangun kembali Ka'bah sampai ke masa Nabi Isa 2000. Dari Isa ke Muhammad 600. Berarti kan 2600 tahun. Arab Mekah itu Pak nggak ada nabi, nggak ada nabi. Jadi uniknya begini Pak, itu segala Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lain itu kalau ditanya siapa Tuhannya, dia jawab Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang ngasih rejeki? Allah. Siapa yang kamu sembah? Allah juga. Artinya dia beriman kepada Allah dalam batasan tertentu. Cuman yang jadi masalahnya adalah sambil dia nyembah Allah, nah itu berhala dia sembah juga. Itulah mereka disebut sebagai orang yang menyekutukan Allah.
alias musyrikin. Maka orang-orang Mekah itu bukannya tidak kenal Allah, bukannya tidak nyembah Allah, tapi sambil dia nyembah Allah, sambil juga dia nyembah bebatuan. Begitu, Pak. Nah, sebenarnya kalau kita runut ke belakang, apa latar belakang orang Arab itu nyembah berhala? Kalau dihitung dari zaman Nabi Muhammad, sebenarnya belum terlalu lama. Maksud saya, bukan dari zaman Nabi Ismail mereka udah nyembah batu, enggak. Itu cuman sekitar 300-400 tahun aja sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Ada orang dari Mekah nih, orang musyrikin Mekah yang datang berziarah ke negeri Yaman. Sebagian riwayat mengatakan Yaman, sebagian mengatakan negeri yang lain. Yang di sana tuh orang-orang Nasrani itu menyembah berhala. Nah, lalu dia bawa pulanglah berhala untuk pertama kalinya di negeri Mekah itu, yang disebut dengan yang paling gede itu, Pak. Kan ada Lata, Manat, Uzza, yang gede itu Hubal. Nah, pertama kali itu ada berhala ya Hubal. Lama-lama beranak, Pak. Banyak tuh berhalanya sampai 360 gitu dalam riwayat disebutkan. Ka'bah di dalamnya penuh sama patung berhala. Pelataran Ka'bah juga begitu. Jadi dari segi akidah, rusaknya adalah mereka selain menyembah Allah juga menyembah patung-patung berhala dan sebagainya. Nah, yang kedua, Pak, karena nggak pernah ada nabi dan rasul, mereka nggak punya konsep kenabian. Allah ada, tapi kalau Allah bikin syariat turun lewat wahyu kitab suci, mereka nggak paham. Begitu juga tentang konsep kayak nabi dan rasul, mereka nggak paham. Kalau malaikat mereka tahu, cuman dalam pandangan mereka malaikat itu adalah perempuan. Jadi kayak kita tuh bahasa Inggris, Pak, malaikat bahasa Inggrisnya kan angel. Angel tuh gambarannya ya perempuan, ya, anak-anaknya Allah. Nah, gitu, Pak. Jadi banat malaikat itu nggak sesuai dengan deskripsi yang sesungguhnya. Jadi orang musyrikin Mekah tuh, Pak, iman sama Allah tapi syirik. Malaikat nggak percaya, nabi nggak percaya, kitab suci nggak percaya, hari akhir nggak percaya. Nggak percaya, Pak. Kata orang-orang musyrikin Mekah, kalau orang udah mati dikubur jadi tanah, terus ente bilang dia bisa hidup lagi, gila loh, gitu. Ngarang loh, itu mitologi, itu mitos, dongeng. Mana ada buktinya? Orang-orang tua kita yang sudah kita kubur tuh banyak. Nenek moyang kita, orang Arab kan nasabnya tuh kesebut semua tuh, Pak, ya. Satu pun belum ada yang hidup lagi. Nah, tapi kalau ente Muhammad bilang kita di semua ntar kalau udah mati jadi belatung, jadi tanah, bisa hidup lagi, majnun ente gila, gitu, Pak. Gitu, Pak. Jadi mereka tidak beriman pada rukun iman yang 6, yang namanya hari akhir, surga, neraka, kiamat, kebangkitan, Shiratal Mustaqim, mizan, mahsyar. Mereka nggak ada yang percaya. Ya sudah bertahun-tahun begitu, Pak, dari keturunan nenek moyang mereka nggak ada yang percaya. Nah, karena itulah ketika Nabi Muhammad SAW di tengah bangsa Arab, di tengah Mekah dari keturunan Quraisy, seharusnya, Pak, apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad mereka terima. Sebab dia digelari jauh sebelum jadi Nabi, digelari Al-Amin, orang yang dipercaya. Dan ketika beliau sudah dapat wahyu, ya, kan sempat juga dikumpulkan semua kabilah dari orang-orang musyrikin Mekah, ya kan. Terus dia bilang, wahai kaumku, kalau aku bilang di balik bukit-bukit Mekah ini itu ada pasukan besar yang ingin menghancurkan kita, apakah kalian percaya? Percaya, gitu. Kan pernah kejadian masalahnya, Pak, di tahun Nabi lahir kan ada perang apa? Ashabul Fil, ya, pasukan bergajah mau nyerang Ka'bah. Waktu itu yang nyelamatin engkongnya tuh, Pak, engkongnya Nabi Abdul Muthalib.
Ya, Raja Abraha membawa pasukan pengen ngancurin Ka'bah. Jadi buat orang Mekah, kalau ada peristiwa Ka'bah mau dihancurin oleh pasukan yang besar di balik bukit sana, memang udah pernah kejadian. Dan kalau kali ini cucunya Abdul Muthalib bilang, seandainya saya bilang di balik bukit ini ada pasukan besar mau ngancurin Ka'bah, ente percaya nggak? Percaya. Artinya dalam hal kejujuran nggak ada masalah. Dia diberi gelar Al-Amin, orang yang jujur. Sampai Khadijah saja kesengsem, ya kan? Dari segi kejujurannya, dari segi rajin kerjanya, kerjasama, bikin bisnis bareng dan sebagainya, semua sepakat. Cuman ketika Nabi Muhammad mengatakan ketahuilah, nah saya adalah utusan Allah, saya adalah Nabi yang menerima wahyu, menerima kitab suci, mereka nggak mau. Pamannya Nabi sendiri, siapa itu namanya? Abu Lahab, ya kan? Yang langsung mengatakan tabban laka ya Muhammad alihadza jama'atana, celaka kamu wahai Muhammad, apakah hanya untuk ngomongin beginian kita di semua dikumpulkan? Nggak bisa, nggak terima Pak Abu Lahab itu, bahwa ada malaikat, ada nabi, ada kitab suci, ada hari akhir, nggak gitu Pak. Itu Pak reaksi orang-orang Mekah terhadap kenabian. Pak, seandainya Nabi Muhammad itu turunnya bukan di Mekah Pak, tapi di Palestina, di Bethlehem, disambut Pak. Karena semua kitab suci yang turun kepada mereka, Taurat, Injil, Zabur, dan Suhufi Musa, Suhufi Ibrahim, dan sebagainya sudah cerita tentang akan ada Nabi yang terakhir. Mereka nunggu kedatangannya itu. Cuman kok di Mahri kagak nongol juga gitu. Malah kedengerannya di Mekah sana itu. Nah oleh karena itu Pak, yang unik adalah Nabi Muhammad lebih didukung oleh Bani Israel ketimbang oleh keluarganya sendiri. Kalau keluarganya angkat pedang Pak, digebukin Nabi Muhammad di Mekah itu, diusir, dibunuh, dan seterusnya. Dan yang dalam tanda petik Pak, secara tidak langsung yang nolongin Nabi Muhammad itu kan Bani Israel alias orang-orang Yahudi. Makanya hijrahnya Nabi Pak bukan ke Taif. Taif mah sama aja sama Mekah, nyembah-nyembah berhala juga, sama gak percaya rukun iman yang 6 juga. Nabi ke Taif belum juga ngapa-ngapain, udah disambitin, digebukin sampai hampir wafat Nabi di Taif itu kan. Jadi Nabi itu hijrahnya ke Madinah karena di Madinah itu banyak ahli kitab Yahudi. Mereka percaya pada Nabi Musa, mereka menjalankan syariat Nabi Musa, mereka masih jalankan Taurat. Dan orang-orang Yahudi di Madinah Pak itu orang kaya, mereka pengusaha, mereka konglomerat, mereka yang menguasai jalur-jalur ekonomi. Memang sih mereka Yahudi, tapi memang Yahudi begitu Pak dari dulu. Ya kalau cara di zaman sekarang Pak, ya kan ekonomi dunia juga yang megang ya Yahudi. Nah Yahudilah yang kemudian berhasil mencuci otaknya orang-orang Arab Madinah. Madinah masih negeri Arab Pak, ya penduduk aslinya orang Arab gitu. Tapi kekuatan Yahudi itu kuat di Madinah. Mereka punya kekuatan ekonomi, politik, pengaruh dalam banyak hal, sampai bisa mempengaruhi cara berpikir orang Arab Madinah. Pak, orang Arab tuh tipikalnya nggak percaya pada agama samawi, nggak percaya pada hari akhir, nggak percaya pada Nabi, Rasul, kitab suci, nggak percaya. Tapi khusus Arab Madinah, mereka percaya. Kenapa? Gaulnya sama Yahudi. Jadi kalau dibilang akan ada Nabi yang turun, itu kecuali ya yang lain-lain lah, orang Arab Madinah itu percaya. Makanya begitu mereka dengar informasi katanya nabinya ada di Mekah, diuber Pak ke Mekah. Karena kan setiap tahun ada event haji. Orang-orang Madinah ini ya berdasarkan ngaji sama orang Yahudi lah gitu ya. Dia nguber Pak ke Mekah, jreng, ketemu sama Nabi Muhammad di Mina. Baca syahadat, masuk Islam, bayat. Ada bayat Aqobah 1 tahun ke-11, ada bayat Aqobah yang kedua tahun ke-12. Dan dalam bayat itu mereka bilang,
negeri kami terbuka untuk Anda. Kalau Anda di sini digebukin, dimusuhin, diuber-uber dan sebagainya, ayo ke sini. Dan benar Pak, dan Nabi kemudian hijrahlah. Kemana? Ke Madinah. Kenapa orang Madinah tolak al-badru alaina? Dari mana dia tahu itu adalah Nabi dan sebagainya? Ya karena orang Yahudi yang ngajarin. Dan uniknya Pak, begitu Nabi sampai di Madinah, orang Yahudi langsung menyerahkan kepemimpinan yang tadinya mereka miliki kepada Nabi Muhammad. Dalam kata lain, mereka mengakui kenabian Muhammad. Mengakui Pak. Mengakui kenabian Muhammad. Sebagaimana mereka mengakui kenabian Musa, ya kan, nabi-nabi yang ada itu mereka akui. Hanya kan masalahnya Pak, ngaku-ngaku doang Nabi Musa, tapi ngelawan, ngelunjak, nggak ngerjain perintah dan sebagainya. Itu kan Yahudi kayak gitu Pak. Kalau Nabi Musa bangga dia, Nabi saya itu. Tapi kalau nggak ngerjain perintahnya, itu lain lagi ceritanya, begitu Pak. Jadi sama Nabi Muhammad mereka respect dan mereka bikin perjanjian. Nabi Muhammad mewakili orang Mekah, kita sebut dengan istilah muhajirin, ya kan? Orang-orang Yahudi mewakili orang Madinah, plus orang Madinah asli yang masuk Islam disebut dengan Ansor. Itu semua bikin perjanjian yang kita kenal dengan istilah Piagam Madinah. Pak, Piagam Madinah itu kalau bahasa modernnya itu namanya konstitusi. Bahasa kitanya Pak. Jadi berdirinya sebuah negara berdasarkan sebuah konstitusi. Jadi unsur-unsur yang ada di tengah masyarakat yang saling berbeda, Arabnya itu ada dua, Arab Makkah, Arab Madinah. Arab Madinahnya sendiri Pak, itu ada dua, ada suku Aus dan suku Khazraj. Terus selain Arab Madinah, ada juga Yahudi Madinah. Yahudi Madinahnya pecah tiga, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Nah, Bani apa tuh? Ada tiga lah ya, banyak gitu ya. Semua kumpul jadi satu, bikin kesepakatan. Kalau kita ini maksudnya kita semua nih, diserang sama orang lain, kita saling bantu ya. Kalau ada Yahudi diserang sama Yahudi, kan Yahudi pecah-pecah Pak. Ada Yahudi garis keras, hardliner, ada Yahudi yang soft. Nah, Yahudi yang Madinah ini Pak, ini jalur Yahudi yang sebenarnya rada soft sebenarnya. Karena kalau kita lihat yang hardcore-nya, yang hardlinernya, itu yang ada di Palestina, wah itu yang galak tuh Pak. Yang itu bisa kita dapat informasinya dari seorang Yahudi hardliner yang udah tobat sih, kebetulan dia tobat. Dia keluar dari Yahudi, pindah ke agama Kristen, namanya Pendeta Buhaira. Ingat gak Pak nama Buhaira atau Bahira? Itu Pak, waktu Nabi masih kecil, masih anak-anak, diajak sama pamannya Abu Thalib berniaga ke negeri Syam, mampir di suatu tempat namanya Bahira. Di situ ada pendeta Kristen yang melihat tanda-tanda kenabian Muhammad, lalu dia bilang apa? Ini kalau sampai tes. Tanda-tanda kenabian dari anak kecil ini, dia yakin ini nabi yang terakhir. Tapi kalau sampai ke Baitul Maqdis, ke negeri Syam yang banyak orang Yahudinya, pasti dibunuh. Kenapa dia tahu pasti dibunuh? Karena dia mantannya mereka. Nah, kalau ketemu kayak gini kita bunuh aja gitu. Itu Yahudi hardliner yang ada di negeri Syam. Tapi kalau Yahudi yang ada di Madinah, itu yang soft. Kenapa mereka nggak di Baitul Maqdis? Kenapa mereka ada di perbatasan negeri Arab? Jadi Madinah itu Pak, ini Arab, itu perbatasan ketemunya itu ya di Madinah itu. Orang kalau mau ke negeri Syam tuh ya lewatin Madinah gitu. Bolak-baliknya itu lewat situ kan. Nah ini Yahudi udah jauh banget nih ke selatan, mendekati negeri Arab. Ngapain dia di Madinah? Nyambut kedatangan Nabi Muhammad. Jadi ya mereka termasuk Yahudi yang sebenarnya siap untuk ketemu dengan Nabi Muhammad dan ketemu betulan dan bikin perjanjian.
Nah, apalagi Pak, Nabi Muhammad SAW karena dia nabi yang mewakili semua nabi dan rasul, keterkaitan agama yang dibawa nabi kita dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud itu kuat banget keterkaitannya. Contoh Pak, begitu Nabi sampai di Madinah kan bikin masjid Nabawi, ya kan? Nah itu Pak, bangunannya, arah kiblatnya itu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Ketika Nabi berjamaah gotong royong bikin masjid Nabawi pertama kali, kiblatnya ke sana. Sebelum nanti ada perintah untuk diarahkan ke Mekah. Jadi orang Yahudi bilang, wah benar ini memang Nabi yang dimaksud tuh ya. Sholatnya aja ngadep ke Baitul Maqdis. Yang kedua, waktu itu kan waktu Nabi hijrah belum ada perintah puasa Ramadan Pak. Tapi Nabi kita ikut puasa sebagaimana puasanya orang-orang Yahudi. Puasanya tanggal 10 Muharram. Kan Nabi tanya, kalian 10 Muharram puasain apaan? Wah itu ceritanya zaman dulu Nabi Musa. Gimana? Dulu waktu Nabi Musa Allah selamatkan dari kejaran bala tentara Fir'aun, itu lautnya ngebelah, ya kan? Nabi Musa lewat dengan pengikutnya, terus Fir'aun ngejar, terus tenggelam. Nah itu 10 Muharram. Nah sejak itu Nabi Musa ngajarin tiap 10 Muharram kita puasa, syukuran atas dimenangkannya kita dari kejaran Fir'aun. Sampai sekarang kita puasa 10 Muharram. Apa kata Nabi? Kalau gitu saya juga ikut puasa 10 Muharram. Sip. Teman kita nih berarti. Jadi orang Yahudi itu percaya dan beriman kepada Nabi Muhammad paling tidak untuk saat itu. Saat itu dia percaya. Nah maka mereka angkatlah Nabi Muhammad sebagai pemimpin di Madinah. Dan sebagai pemimpin wajib menjalankan hukum Allah. Waktu itu Pak, walaupun Nabi Muhammad sudah terima ayat Al-Quran, tapi Al-Quran yang turun pada Nabi selama 13 tahun sebelumnya semuanya masih ayat-ayat Makkiyah. Belum ada hukum potong tangan, rajam, qisas, itu belum ada di Al-Quran ya, belum turun gitu ayatnya. Nah hukum yang sudah ada turun dari Allah sebelumnya kepada Nabi Musa, wah itu udah ribuan tahun yang lalu, ada di Taurat. Jadi Nabi Muhammad jadi pemimpin di Madinah, dikasihlah Taurat. Ini hukum Allah. Jadi Anda jadi hakim di Madinah, jalankan perintah Allah yang ada di Taurat, karena di Quran belum ada. Itu Pak, Quran sendiri yang mengkonfirmasi. Bunyi ayatnya di Al-Maidah 44, 45, 47. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak menjalankan hukum, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ, dengan apa yang sudah Allah turunkan, mereka itu orang kafir. Nah, yang Allah turunkan bukan Quran saat itu Pak. Maksudnya belum turun ayatnya, tapi yang sudah turun adalah the Ten Commandment, 10 perintah Tuhan yang turun kepada Nabi Musa. Ada di dalam Taurat, dan Tauratnya dikasih kepada Nabi Muhammad. Masalahnya Taurat itu bahasa Ibrani, dan Nabi Muhammad orang Arab, dia nggak bisa baca itu Taurat gitu. Bingung kan? Turun ayat Quran, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli Taurat kalau kamu nggak tahu. Jadi setiap Nabi sidang nih Pak, perkara gitu kan, ada masalah-masalah apa, sini ahli kitab Yahudi, ahli Taurat. Kalau ada kasus kayak gini, gimana Allah bilangnya di dalam Taurat kalian? Dibaca. Nah begitulah hukumnya ya, begitu hukumnya. Jadi Pak, Yahudi, Islam satu agama sebenarnya, sama-sama dari Allah. Dan Nabi Muhammad berhukum dengan Taurat. Memang perintahnya. Dulu Nabi Isa juga diperintahkan berhukum kepada Taurat, karena Taurat itu aslinya adalah dari Allah. Sebelum nanti dibongkar pasang,
sebelum nanti dipalsukan dan sebagainya. Tapi itulah yang dipakai gitu kan. Ya istilah kata itulah bulan madunya Nabi Muhammad SAW dengan Bani Israel. Di satu sisi Nabi Muhammad diusir sama bangsanya sendiri orang Arab dari Mekah ke Madinah. Di sisi yang lain orang Madinah Yahudi merangkul. Cakep banget itu Pak. Yang itu yang dikatakan la nufarriqu baina ahadim minhum, ya kan? Jadi percaya kepada para nabi dan rasul itu kan kita sering ngomong begitu kan? Nu'minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi kan gitu. Nah, itu kalau teknisnya di masa nabi, artinya nabi gabung dengan para nabi umatnya yang masih ada tersisa di masa itu ya bersama Yahudi bareng. Nah, kan pertanyaannya sekarang gini, Pak. Kenapa kemudian ceritanya berubah? Kenapa Yahudi berantem sama Nabi? Kenapa ada perang? Kenapa ada... Nah, itu pertanyaan dasarnya. Gini Pak, orang-orang Yahudi ini memang sudah sejak ribuan tahun taunya kalau yang namanya hukum Allah itu sekali turun ya udah begitu, nggak bisa berubah. Tidak ada perubahan. La tabdila li kalimatillah. Kalau Allah sudah bilang potong tangan, potong. Kalau Allah sudah bilang rajam, rajam. Kalau Allah sudah bilang kisos, kisos. Makanya di Al-Quran diceritakan wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal apalagi anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wal juruha kisos. Itu udah kaku begitu Pak. Taurat, ya kan? Nabi Musa Pak bermediasi, bermunajat 40 malam di atas Jabal Tur Sina. Sampai akhirnya Allah turunkan kepadanya Taurat tertulis di atas batu. Tapi dalam huruf-huruf Ibrani, karena dia kan orang Ibrani. Turun bawa Taurat dari atas gunung sampai ke umatnya. Umatnya lagi nyembah berhala, lagi nyembah patung anak sapi. Ngamuk Pak Nabi Musa itu, dibanting Tauratnya itu alwah wa alqal alwah, dibanting itu. Marah dia gitu kan. Tapi ya itu namanya Taurat, ketentuan dari Allah. Nah, sementara Nabi kita Nabi Muhammad itu waktu di Mekah 13 tahun belum ada satupun ayat tentang hukum. Semua masih iman pada hari kiamat, ya, tentang akan terjadi kiamat, iman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab begitu, atau akhlak lah gitu. Syariah itu belum terlalu dominan. Ada Pak ayat syariat, tapi malah kacau tuh ayatnya. Masih ada tuh kalau kita buka di dalam surat An-Nahl ayat surat 16 ayat 67 Allah berfirman, unik Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min thamaratin nakhili wa a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Wa min thamaratin nakhil, dari buah-buah pohon kurma dan buah-buah pohon anggur kamu bisa mengolahnya. Mengolah Pak, difermentasi dan bisa tattakhiduna minhu sakaran, minuman yang memabukkan. Wa rizqan hasana, dan sumber rezeki yang hasana, yang baik. Jadi itu ayat Pak Makkiyah emang, ya kan? Tidak bicara haramnya khamr, malah bilang lu olah aja jadi minuman yang memabukkan, itu sudah berduit itu. Bisnis khamr ayatnya. Cuman ayatnya udah nggak berlaku karena sudah dihajar dengan 3 ayat yang lain. Yang terakhir Al-Maidah 90-91, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu. Tapi sebelumnya ketika di Mekah minum khamr masih boleh Pak. Jadi ayat-ayat hukum di Mekah itu belum turun, baru turunnya di Madinah. Cuman begitu Nabi sampai Madinah, ya ketemu ayat hukumnya dari Taurat dulu gitu. Nah, itulah yang nantinya jadi pangkal perselisihan antara Nabi, karena beliau dapat update ayat-ayat terbaru yang madaniyah, yang istrinya hukum-hukum terbaru yang mengoreksi apa yang ada di Taurat.
mansukh yang ada di Taurat itu, Pak. Bahkan bukan hanya menasakh yang di Taurat, menasakh Quran sendiri, Pak. Ayat-ayat yang pernah turun di Mekah yang tadi bilang khomer boleh buat bisnis dan sebagainya, itu pun dihapus juga. Cuma memang teknik penghapusan itu ada 3 macam. Ada yang teksnya dihapus dan hukumnya, ya. Ada juga yang teksnya masih ada, hukumnya doang yang dihapus. Nah, ada yang dibalik. Jadi hukumnya masih berlaku, teksnya yang hilang. Nah, ada 3 macam tuh. Kalau kita belajar ilmu usul fikih, itu ada 3 macam jenis teknis menasakh gitu ya. Nah, kalau yang khomer itu, Pak, ayatnya masih ada yang membolehkan khomer, hukumnya sudah nggak ada. Kalau yang dibalik, hukumnya masih ada tapi ayatnya udah nggak ada, itu ayat rajam. Rajam di dalam Al-Quran, Pak, tidak ada perintah untuk merajam, tidak ada. Kalaupun ada, ini Umar yang ngomong, Umar bin Khattab, dulu Allah pernah turunkan ayat tentang rajam, tapi kemudian ayat itu dihapus teksnya, sedangkan isinya tetap kita wajib merajam orang yang berzina. Tapi udah nggak ada di dalam mushaf kita, udah nggak ada, udah dihapus. Ada yang tahu nggak, Pak, ayat apa itu? Umar ingat, bunyi ayatnya adalah asy-syaikhatu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Asy-syaikhu laki-laki, wasy-syaikhatu perempuan, idza zanaya kalau berzina, farjumuhuma rajamlah mereka berdua. Itu ada ayat rajam, tapi dihapus, Pak, teksnya nggak ada di Quran. Bapak cari nggak ketemu. Tapi gimana kalau orang berzina dirajam nggak? Iya, kalau zina muhsan dirajam. Kalau ghairu muhsan kan dicambuk 100 kali. Nah, itu yang zina ghairu muhsan dicambuk 100 kali itu masih ada ayatnya, ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ada itu ayatnya sekarang. Nah, kalau yang ini nih, ya, yang hukum-hukum syariah itu, Pak. Jadi tadinya belum ada di Quran, lalu turunlah di Al-Quran, gitu ya, sedikit demi sedikit. Mulainya yang pertama, eventnya adalah pemindahan kiblat. Jadi ayatnya kan kita tahu, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Ayat itu turun, Pak. Nabi pindahin kiblat dari arah Baitul Maqdis pindah ke sini. Karena itu 180 derajat. Dari tadinya menghadap ke utara, kalau dari Madinah ya, Mekah itu adanya di selatan. Pindah ke selatan. Yahudi, Pak, tantrum dia, ngamuk. Apaan Muhammad pindah-pindah kiblat seenaknya? Dari dulu yang namanya kiblat mah Baitul Maqdis. Sebutin semua nabi yang kiblatnya bukan Baitul Maqdis, yang mana? Nah, Nabi Muhammad tiba-tiba mindahin kiblat ke Ka'bah. Kita udah mulai nggak percaya kalau dia nabi. Ngarang aja dia tuh, ngawur gitu, Pak. Padahal itu kan bukan ngarang, bukan ngawur, Allah kok yang nyuruh, gitu kan. Nah, kalau lu percaya bahwa saya nabi, ya kan, ini yang ngomong Allah nih, suruh pindahin. Kenapa lu jadi keki? Harus kan ikut aja. Tapi Yahudi nggak bisa. Dalam pandangan mereka, masa Allah pelin-pelan, semua nabi disuruh kiblatnya ke sono. Nah, giliran lu kenapa pindah kemari? Kemarin juga lu masih kemari, dia kan ke sono. Itu kenapa punya Tuhan yang pelin-pelan? Gitu, Pak, orang Yahudi nggak terima. Nah, makanya kalangan yang paling anti dengan nasakh mansukh dalam hukum-hukum syariah, Yahudi. Anti itu, Pak. Di tengah kita umat Islam juga ada, Pak, yang nggak paham-paham juga bahwa ayat itu mansukh. Nggak bisa. Allah kalau udah nurunin hukum sekali gitu ya gitu udah. Kagak ngaji dia berarti. Nggak belajar ilmu usul fikih. Kenapa? Karena ayat-ayat yang mansukh itu ada. Awalnya Allah turunkan begini, besoknya begini, besoknya ganti lagi, besoknya ganti lagi selama 23 tahun. Nanti yang kita pakai yang paling akhir. Gitu, Pak. Nah, yang kedua, puasa Ramadan. Nih bikin gara-gara nih, Pak, puasa Ramadan sama orang Yahudi. Kenapa?
Orang tadinya Nabi puasanya tanggal berapa tadi? 10 Muharram. Tiba-tiba ayatnya turun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Tiba-tiba Nabi Muhammad puasanya jadi Ramadan. Sebenarnya Nabi nggak meninggalin yang 10 Muharram, enggak, tetap dia puasa. Cuman ini syariat puasa Ramadan itu di Yahudi nggak dijalanin, Pak. Mungkin dulu-dulunya mereka pernah ada, tapi yang mereka kerjakan cuma yang 10 Muharram doang. Turunlah ayat Quran, puasa Ramadan, kita puasa Ramadan. Tuh Yahudinya Pak tantrum, ngamuk lagi. Udah sholat lu pindahin kiblat, sekarang lu bikin puasa sendiri. Mau jadi apa lu? Nah begitu. Itu yang membuat asal muasalnya Yahudi nggak bisa lagi berjalan beriringan dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dianggap memisahkan diri dari Taurat. Karena dianggap ya Nabi Muhammad punya kepentingan pribadi. Itu yang pindah kiblat, Pak. Mereka bilang, Al-Quran cerita pada kita, sayaqulu sufaha'u minan nasi man wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang bodoh itu, Al-Quran nyebut Yahudi itu bodoh. Nggak ngerti lu ceritanya. Sayaqulu sufaha, orang-orang yang bodoh Yahudi itu kan pasti akan bilang begini, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang membuat kamu berpindah kiblat dari yang sebelumnya ke sana kenapa jadi ke sini? Kata Yahudi, lu kangen ya sama kampung halaman lu ya. Pengennya kalau sholat ngadep Mekah mulu ya gitu. Kata Nabi, enggak. Ya kalau masalah kangen nih kangen lah. Namanya juga kampung halaman, masqat ra'sihi gitu ya. Tapi ini masalah bukan masalah kangen apa enggak kangen, karena Allah perintahkan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, dan itu Allah. Ya kan, kalau ente percaya saya nabi, saya sampaikan apa yang dari Allah. Kenapa lu pada keki? Itu Pak. Nah itu Pak, mulai itu pecah kongsi. Kemesraan ini terpaksa harus berlalu. Nah, gitu. Sedikit demi sedikit Yahudi mulai bikin jarak. Ya, sebagian dari Yahudi ada juga Pak yang ya sudah, kalau emang begitu lu gua ada tuh Pak ya. Tapi kebanyakannya Yahudi yang di Madinah itu nggak terima Pak. Dia memang nggak bisa melawan Nabi Muhammad secara face to face, head to head, nggak siap. Tapi dia bermain di belakang. Nah, pengkhianatan demi pengkhianatan itu mulai dimainkan. Main mata dengan musuhnya asli Nabi Muhammad itu mulai dilancarkan Pak. Prinsipnya kayak zaman sekarang kata Napoleon, enemy of my enemy is my friend. Nah, Muhammad musuhnya orang Mekah, kita deketin orang Mekah, ayo lu hajar terus, ini gua kasih duit gitu Pak. Itu Pak, perang Khandaq tahun kelima, bohirnya tuh Yahudi. Perang Khandaq tahun kelima, bohirnya Yahudi. Sebenarnya Abu Sufyan di Mekah itu udah males ngadepin Nabi Muhammad karena perang Badar kalah. Perang Uhud ya cuman balas dendam sebentar doang. Setelah Badar dan Uhud kata Abu Sufyan, "Dah, kita Muhammadnya juga udah nggak ada di sini, ngapain lagi sih pada ributin dia? Itu udah di sono, udah nggak usah ngeributin lagi kita." Gitu. Makanya Pak, perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga, tahun keempat Pak, udah nggak ada perang lagi ngelawan Muhammad. Udah dah dia kita, yang penting kita aman di Mekah, nggak ada lagi yang ngaku-ngaku nabi apa segala macam. Dia udah pindah ke sono. Orang Madinah Yahudi Pak datang ke Mekah. Perang loh, no, gitu. Nih duitnya, ada duitnya Pak. Kalau nggak ada duitnya susah Pak, tapi karena ada duitnya kan. Cuman kata Abu Sufyan gini ya, kita nih personal udah tinggal dikit. Paling ya kalau dikumpul-kumpulin paling 4.000 orang. Nah Muhammad pasukannya makin banyak itu. Tenang kata Yahudi, duit masih banyak. Kumpulin aja loh orang-orang Arab yang tinggal di suku-suku pedalaman, yang pada musyrik, yang pada nggak suka sama Nabi, ayo kita bayar. Terkumpul Pak 10.000 pasukan. Bohirnya, cukongnya itu Yahudi Madinah. Nabi kaget Pak, dari mana tuh orang-orang Arab ujuk-ujuk ngepung Madinah? Bukannya dia udah capek perang, tiba-tiba Madinah dikepung, gitu kan? Nabi nggak nyambung tuh, siapa yang ngasih duit itu belum kepikir. Cuman ya cerita singkatnya kan yang ngepung itu diusir lah sama Allah dengan angin badai, gurun pasir dan sebagainya, kocar-kacir lah ceritanya, kan selesai itu Pak. Pengepungan berhenti gitu ya. Waktu Nabi pulang,
mau meletakkan senjata, tiba-tiba Jibril datang. Siapa suruh meletakkan senjata? Ya, orang musuhnya udah pada pulang, mau ngapain kita? Gitu. Kami para malaikat belum meletakkan senjata. Perang masih berlangsung. Hah? Bukannya udah pada bubar? Yang ngono bubar. Bohirnya belum kita habisin. Siapa? Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah. Itu biang keroknya. Itu yang nyebarin duit kemana-mana, yang ngepung kamu dan sebagainya. Sekarang juga angkat senjata, kumpulkan pasukanmu, perang ke Bani Quraidah. Berangkat Pak ke Bani Quraidah, dikepung Yahudi itu Pak. Kepung, berapa lama itu Yahudi nggak bisa makan, nggak bisa minum apa, mereka akhirnya nyerah. Pak, nyerah itu kan Bani Quraidah ikut perjanjian sama Nabi, harusnya kan membela negara gitu loh. Dia berkhianat, main mata sama orang kafir, terus kemudian akhirnya Nabi dikepung. Ini dia biang keroknya. Digelar Pak sidang militer, iyalah mahkamah militer. Nah di situ ditentukan kalian adalah pengkhianat bangsa, dan hukumannya cuma satu, hukuman mati. 900 Bani Quraidah Pak sembelih lehernya, caburin lubang, tenggelam. Lubang buaya cuma 7 Pak. Ya jenderal yang dipendam. Nabi Pak memendam itu 900 nyawa Yahudi Bani Quraidah, pengkhianat bangsa. Sampai segitunya Pak mereka tuh berkhianatnya. Padahal kan aturan baik-baik aja. Ngapain lo pakai ngajak orang kafir lo memusuhin Nabi Muhammad, nggak berani ngadepin sendiri, emang dasar munafik. Nah itu Pak. Jadi permusuhan Nabi sama Yahudi itu keras. Jadi ada 3 tadi kan klan saya bilang, ada Bani Nadir, Bani Qainuqa gitu ya. Itu sedikit demi sedikit mereka ditumpas, dikeluarkan dari Madinah. Sebenarnya permusuhan Nabi dengan Yahudi itu bukan karena agama, bukan. Karena kalau agama sama sebenarnya, sama-sama beriman pada Allah, beriman pada malaikat, para nabi, rasul, kitab suci, hari akhir. Apa yang membuat mereka berbeda? Bahkan Yahudi pun nggak terlalu banyak menyembah berhala. Memang ada Yahudi itu disebutkan di Al-Quran mengatakan Uzair itu anaknya Allah, ada. Tapi itu tidak menjadi ciri khas seluruh Yahudi. Jadi kalau bicara tentang dasar-dasar keimanan, bahkan syariat, potong tangan, rajam, kisos, Nabi Muhammad ngejalanin hukum Yahudi, aman, gak ada masalah. Yang jadi masalah adalah politik kekuasaan. Jadi mereka adalah orang yang seharusnya loyal kepada Nabi Muhammad, tapi mereka menjadi pengkhianat dan dimusuhilah. Ya Nabi terancam nyawanya, dikepung 10.000 pasukan Pak. Wah itu mau gak pengkhianat bangsa banget gitu. Makanya kalau ditumpas, itu ditumpas bukan karena keyahudiannya, bukan karena darahnya adalah keturunan Bani Israel, enggak. Darahnya mulia Pak dia, keturunan para nabi dan rasul. Kalau orang sekarang Pak yang ngaku-ngaku keturunan nabi, kan keturunan Nabi Muhammad doang. Tapi Bani Israel, para nabi dan rasul itu adalah nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka. Jadi kalau darah birunya, iya darah biru para nabi dan rasul. Dan Nabi Muhammad perang sama mereka bukan karena darahnya, bukan darah Yahudi lo, kafir lo, bukan itu, ya kan? Dalam masalah-masalah keimanan yang paling dasar, rukun imannya sama, syariatnya banyak yang sama. Walaupun ketika Quran turun dengan syariat yang terbaru, mereka nggak mau, itu kan masalahnya. Tapi pada dasarnya sebelum turun syariat yang terbaru di Quran, Nabi pun ikut Taurat dulu sebenarnya. Cuma mereka nggak mau ikutin yang turun pada Nabi. Nah, tapi memang yang jadi dasar permusuhan itu masalah politiknya. Nah, gini Pak. Sebenarnya kalau kita dalamin lagi Yahudi di Madinah, itu sebenarnya mereka pecah juga Pak. Makanya Nabi ketika memerangi mereka tuh nggak sekaligus bareng gitu, enggak. Karena yang berkhianat satu. Jadi per kasus itu Pak, itu dihadapi dengan pendekatan yang beda-beda. Ada yang cuma diusir doang, ada yang disembelih. Tapi ada juga yang Yahudi begini Pak, Muhammad, sebenarnya kan kita sama nih ya. Cuman ya kalau ente tiap hari dapat wahyu baru lagi berbeda dengan yang udah selama ini kita amalkan, kita pisah nih Muhammad. Cuman kita nggak mau ribut.
izinkan kami tinggal di Madinah, tolong lindungi kami bayar jizyah deh. Ada tuh Pak Yahudi yang kayak gitu, Yahudi yang soft, ya kan? Kenapa dia minta perlindungan sama Nabi? Karena sikapnya dia itu Pak nggak disetujui sama teman-teman Yahudi yang lain. Lu baik-baik sama Muhammad, gue gimbeng juga lo, gitu Pak. Jadi mereka minta perlindungan sama Nabi. Nah yang kayak gini-gini Pak ada di Madinah. Yang dalam ilmu fikih kita mengenal istilahnya adalah mereka itu kafir zimmi. Kafir zimmi. Kafir yang minta perlindungan sama Nabi. Kita nggak sama nih ya dalam masalah agama. Kita tetap pakai Taurat, nggak mau pakai Quran. Cuman kita nggak mau ribut. Jadi kita pengen hidup damai. Tolong lindungi kami bayar jizyah. Gitu. Jadi Yahudi Pak pecah 3 tuh Pak paling tidak. Ya, ada yang kafir dan memerangi Nabi, itu dihabisin sama Nabi, ya kan? Ada yang tadi yang kafir tapi mau damai, ya kan? Itu yang disebut dengan kafir zimmi dan Nabi melindungi mereka. Ada satu lagi nih Pak, tapi dikit banget masuk Islam, baca syahadat. Contohnya Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Ahbar. Ada lagi satu perempuan namanya Sofia binti Huyai al-Akhtab. Itu putri dari kepala suku yang kepala sukunya dibunuh sama Nabi. Putrinya Pak masuk Islam dan dinikahi oleh Nabi menjadi Sayyidatina Sofiyah radhiyallahu anha. Kita nyebut dia itu Pak Yahudi itu Pak, tulen Yahudi bapaknya kafir tengik itu Pak, tapi dianya masuk Islam dan dinikahi oleh Nabi. Dan kita kalau manggil Sofiyah Sayyidatina Sofiyah radhiyallahu anha, termasuk istri-istri Nabi yang berapa itu Pak? 11 gitu Pak. Yahudi dia itu, ya kan? So berarti Yahudi yang masuk Islam ada dan pada jadi orang hebat juga di dalam dunia Islam. Kita Pak kalau baca Al-Qur'an cerita tentang Firaun, cerita tentang Nabi Yusuf, cerita tentang umat-umat terdahulu itu kan umatnya Yahudi. Nah kalau udah yang kayak gitu Pak, para sahabat diem aja. Kenapa? Nggak tahu Yusuf siapa Yusuf? Kan bukan legendanya orang Arab, ya kan? Firaun siapa? Nah, ketika Ka'ab al-Ahbar, Abdullah bin Salam masuk Islam, turun ayat tentang cerita nabi-nabi mereka umat terdahulu. Oh, dia, saya tahu dia tuh ini cerita, Pak. Pak, Nabi Yusuf nikahnya masih apa, Pak? Ada yang tahu nggak? Hah? Zulaikha. Siapa yang bilang Zulaikha? Yahudi yang masuk Islam, karena itu legenda mereka, gitu Pak. Nabi Musa kawin sama anaknya Nabi Syuaib, kan 2 tuh anaknya perempuan, ya kan? Dinikahin 1, namanya siapa Pak? Sofuro, ya kan? Zapora, kalau pakai bahasa Hollywoodnya Zipora, gitu kan? Itu dari siapa kita tahunya? Ya dari orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Gitu. Jadi mereka tuh banyak memberikan penjelasan apa yang mereka ketahui. Walaupun kadang-kadang penjelasannya juga rada absurd juga sih. Bukan dia bohong, tapi ya sumbernya yang bermasalah. Tapi dia cerita, di agama kami dulu mereka tuh begini. Nabi Daud punya bini berapa tuh Pak? 1000 orang berapa? 100 gitu ya. Nabi Sulaiman punya bini 1000. Nah maka itu yang dimaksud dengan kisah-kisah Israiliyat, ya kan? Jadi Al-Quran cerita tentang umat terdahulu, lalu orang-orang Yahudi yang sudah pada masuk Islam, mereka orang baik, mereka bukan orang jahat, orang baik. Yang menambahkanlah ceritanya kalau di kami itu dulu begini. Makanya Nabi tidak bilang jangan percaya, nggak bilang gitu juga. Tapi juga nggak bilang percaya 100%, nggak juga. Silakan aja kalau itu mau ditambahin nanti validitasnya silakan dicek lagi, ya kan? Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terakhir Nabi Muhammad SAW menghembuskan nafas itu pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11, tanggalnya pas banget dengan maulidnya Nabi, 12 Rabiul Awal. Yang menarik Pak, ketika Nabi wafat, beliau masih punya utang sama Yahudi. Yahudi yang mana tuh Pak? Yahudi yang baik, Yahudi yang tinggal di Madinah, yang mereka dilindungi memang sama Nabi dan ekonomi jalan Pak dengan Yahudi itu.
Nah, satu hal yang perlu menjadi catatan adalah Yahudi punya kekuatan ekonomi yang kuat. Sumber dana yang terbesarnya Yahudi, terus terang aja Pak, kurma. Itu di dekat Madinah itu ada wilayah perkebunan kurma yang sangat subur, namanya Khaybar. Waktu tahun ke-7 Nabi serbu itu Khaybar Pak, dikuasain ladang-ladang kurmanya itu. Tapi menariknya gini, yang punya nih Yahudinya nggak dibunuh, ladang kurmanya juga nggak dibakar, karena ini sumber ekonomi. Jadi akhirnya begini, setelah Yahudinya kalah dan kebun-kebun kurma dikuasai oleh Nabi, oleh kaum muslimin, bikin kerjasama. Itu tadinya kafir tuh, emang kafir sih dan nggak masuk Islam, jadi pihak yang kalah, cuman ada kerjasama. Dari situ kita mengenal akad namanya muzara'ah. Muzara'ah dari kata zara'. Zara' itu kan tanaman. Jadi tanamannya, tanahnya punya kita kaum muslimin. Ya tadinya punya dia sih, cuma kita perang, kita kuasain, jadi punya kita kan. Tapi yang ngerjain petani kurmanya tetap Yahudi. Kenapa tetap Yahudi, Pak? Karena kalau Nabi yang jadi petani kurmanya, besok panen bubar. Kenapa? Ya Nabi tidak lahir sebagai petani kurma. Bukan gitu. Jadi yang ngerti tentang gimana caranya berkebun kurma ya orang Yahudi. Emang dari keturunan zaman dulunya emang mereka petani kurma dari dulu. Itu sumber duitnya dia Pak di situ. Nah, begitu Nabi sudah kuasai, Yahudi tetap kerja di kebun kurmanya yang dulu punya dia sih, sekarang punya kita nih gitu kan. Tapi dia diupah tetap di situ, ada bagi hasilnya. Sejak itu Pak, perlawanan Yahudi selesai. Kenapa? Sumber duitnya udah dikuasai sama Nabi. Mereka udah nggak bisa lagi membiayai biaya operasional untuk perang melawan Nabi. Udah dicekek, dipegang sumber dananya. Tapi kebun kurmanya tetap jalan, Pak. Petaninya tetap orang Yahudi, cuman di bawah hegemoni kaum muslimin, gitu Pak. Jadi ya perangnya tidak melahirkan pembunuhan kayak yang model Bani Quraidah. Kalau Bani Quraidah memang pengkhianat dia, langsung pengkhianatnya. Nah, kalau yang Khaybar enggak, itu cuma dikuasai saja, tanahnya milik kaum muslimin, duitnya ngalir ke kantongnya kaum muslimin, pekerjanya tetap orang-orang Yahudi, gitu. Dan Nabi pernah mengatakan begini, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. Skill bertanam kurma itu memang adanya di mereka. Maka Bapak jangan heran ada kurma dari Israel, jangan heran, emang dia jagonya kurma gitu. Walaupun di kita juga ya ada juga orang Arab yang jago kurma. Kurma itu bukan makanan orang Arab aja Pak, orang Palestina makan kurma. Pak tahu nggak Nabi Isa lahirnya di bawah pohon apaan? Pohon kurma, bukan pohon durian, bukan. Pohon kurma gitu. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Rutab yang turun itu Pak. Itu Nabi Isa bukan lahir di Mekah, di Madinah, enggak. Ya di Palestina sana itu. Katanya sih dia orang dari Nazaret sehingga umatnya disebut dengan Nasoro begitu ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi permusuhan Nabi dengan orang Yahudi sebenarnya lebih kepada politis. Kalau mereka mau istilahnya mentaati perjanjian, Nabi pun tetap berbaik dengan mereka. Mereka dijadikan orang-orang yang dilindungi oleh Nabi. Tapi kalau mereka jadi pengkhianat, mereka jadi bohir dan sebagainya, ya sesuai dengan apa mereka lakukan, ya begitulah reaksi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita belum ngomongin yang Nasrani, Pak. Romawi tempat mereka itu. Dan waktu itu musuh bebuyutannya itu Persia, orang-orang penyembah api, Zoroaster alias Majusi.
perang tuh Pak antara Persia dengan Romawi. Ketika Romawi kalah, kaum muslimin ikut sedih Pak. Ya kalah gitu. Padahal itu Kristen Pak. Dan ketika Romawi menang mengalahkan Persia, wa yauma idzin orang itu bergembira. Padahal Kristen Pak. Nah, jadi memang pada masa itu kedekatan hubungan baik antara Nabi Muhammad dengan para pemeluk Kristen itu sangat dekat. Nabi mengirim para sahabat hijrah ke Habasyah. Rajanya Kristen dan Najasyi dibelain. Nabi kirim surat kepada Kaisar Heraklius, ajak masuk Islam. Kalau masuk Islam cakap dah, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, kita nggak usah perang. Heraklius bilang, saya hormat pada Anda. Ya kalau Anda datang ke sini, saya akan cium kaki Anda. Tapi saya mohon maaf nggak bisa masuk Islam, kan tidak ada paksaan dalam agama. Tapi ini saya kirimin hadiah kepada Nabi Muhammad. Pak, Nabi itu ngirim surat kepada Kaisar Heraklius. Itu dibawa oleh seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Dibacakan, bin Muhammadin Rasulillah ila Hirakul Azim Rum. Salamun ala man ittaba'al huda aslim taslam yutikallahu ajraka marratain. Fa in abaita fa innama 'alaika itsmul marisiyin. Nah, kata raja, saya percaya dia nabi. Karena raja itu sempat ngobrol panjang lebar sama Abu Sufyan. Ditanyain dari A sampai Z. Kata raja, iya memang dia nabi sih. Cuman mohon maaf, saya gak punya nabi sendiri, Nabi Isa. Saya gak ikut sama dia, saya ikut sama Nabi Isa aja, gitu kan. Dan Islam kan la ikraha fiddin, aman. Cuman kata raja, Hatib, ente mau balik ke Madinah kapan? Besok raja, gitu. Ya udah, sebelum ente pulang, mampir dulu kemari. Saya mau kasih titip oleh-oleh katanya. Apaan gitu, wajib apa-apaan lah gitu dari Romawi gitu kan. Itu Pak, emas, permata, apa segala macam. Termasuk salah satunya adalah hewan yang hanya ada di Romawi, tidak ada di Arab. Namanya bighal, perkawinan antara keledai dengan kuda. Itu Pak, Nabi Muhammad satu-satunya orang yang punya kendaraan impor dari Romawi, hadiah langsung dari Raja Romawi, bighal gitu. Sama juga Nabi kirim surat kepada Raja Mesir yang namanya Muqawqis, ya kan? Dia juga kirim hadiah. Salah satu hadiahnya adalah seorang budak, dua sih sebenarnya, yaitu Maria Al-Qibtiyah dengan adiknya yang bernama Sirin. Tapi oleh Nabi cuma Maria aja, yang Sirin dikasih kepada sahabatnya Al-Hasan bin Sabit. Nah oleh Nabi Pak, ini Maria kan Kristen itu, masuk Islam sih dia. Kemudian Nabi punya anak Pak dari Maria, namanya siapa? Ibrahim gitu. Jadi Nabi berpesan, nanti kalau kalian dakwah sampai ke negeri Mesir, berbaik-baiklah dengan orang Mesir. Kenapa? Karena itu negeri ibu kalian. Amr bin As di zaman Umar Pak datang ke Mesir itu Pak, ingat banget Nabi bilang baik-baik sama orang Mesir gitu. Maka sampai di Mesir dia nggak berani Pak coel-coel gereja, kagak berani gitu. Bahkan kalau ada gereja rusak benerin gitu. Saya masih ingat Pak, almarhum Kiai Haji Zaid bin MZ pernah ceramah tuh Pak. Suatu hari Amr bin As dengar kabar patung Bunda Maria hidungnya gompal katanya gitu. Panggil PUPR, langsung beresin tuh hidung, kalau perlu dimancungin lagi dikit biar cakep gitu kan. Nah begitu. Jadi hubungan Nabi dengan orang-orang Nasrani kalau di masa beliau itu erat, sangat dekat. Dengan Yahudi, nah macam-macam. Ada yang dekat, ada yang ribut, ada yang masuk Islam, ada yang dibunuh dan sebagainya. Jadi membaca sejarah Nabi dengan para umat-umat terdahulu itu memang harus komplit gitu. Dia tidak hitam putih. Karena orang kafir musyrikin yang tadinya musir Nabi tahun ke-8 Hijriah kan terjadi Fatu Mekah dan pada masuk Islam. Dan mereka berbondong-bondong antri di 2 tahun terakhir kehidupan Nabi. Kafir-kafir Mekah itu Pak semuanya antri. Ya, Allah menyebutkan dalam kisahnya, "Idza jaa Nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ngantri Pak mau baca syahadat. Itu di tahun-tahun terakhir. Jadi jemaah sekalian, setelah 1400 tahun kemudian, ini kita nih Pak. Kita bukan orang Arab Pak, kita bukan orang Quraisy, kita bukan orang Mekah, kita bukan orang Madinah, kita orang Jawa Pak, kita orang jauh di sini. Tapi kita memeluk agama Nabi Muhammad SAW. Islam diedarkan di Indonesia dengan
dengan sangat damainya, perlahan-lahan tapi pasti. Dan alhamdulillah Pak, seandainya Nabi Muhammad hidup hari ini Pak, dia akan kaget. Kenapa? Terbesar di dunia umatnya adalah Indonesia, terbesar di dunia. Nomor 2 baru Pakistan, India, yang lain-lain. Tapi terbesar di dunia adalah Indonesia. Padahal kita ngomong Arab kagak bisa, baca Quran kagak lancar, boro-boro ngerti enggak Pak. Kemarin saya ikut sholat tahajud, imamnya kok baca Quran, mantap banget. Orang pada nangis Pak semasjid. Saya sebenarnya kagak mau nangis, saya kan di belakangnya imam. Awalnya saya kagak nangis, cuma karena kanan nangis, kiri nangis, pada nangis semua. Saya mikir, aduh masa saya kagak nangis sih, kagak enak juga gitu kan. Nangis Pak. Pas lagi sahur itu kan sholat tahajud, pas lagi sahur imamnya saya deketin, ya kan, kita makan tuh berdua. Saya bilang, tadi luar biasa tuh imam, apa orang nangis semua katanya. Emang tuh cerita tentang apa sih gitu? Apa kata dia sambil makan? Tahu, mana gua tahu apa isinya, nangis aja. Nangisnya kenceng banget tadi gitu ya, gua tahu nangis aja Pak. Hebat nggak Pak orang Islam di Indonesia Pak? Kagak ngerti isi Quran tapi dibacain nangis, tuh Pak. Canggih banget tuh. Nabi aja bingung, kok bisa nangis itu? Pak, ini jam segini Pak, Bapak enak dengerin saya, aus nih Pak. Cukup deh ya, kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa ittaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Terima kasih Kiai atas ilmunya.